Coba deh bayangin hamparan sawah hijau yang kelihatannya tenang dan damai. Siapa sangka di baliknya ada perang sunyi yang terjadi setiap musim. Sebuah pertempuran yang menentukan nasib pangan kita semua. Lihat gambar ini. Ini bukan sekedar pemandangan sawah yang rusak. Ini adalah cerita tentang mata pencaharian yang hilang, tentang ketahanan pangan kita yang terancam. Setiap tahun, jutaan ton padi itu ludes, dimakan sama musuh-musuh kecil yang gak kelihatan. Skalanya itu gede banget, sampai dampaknya bisa kita rasain langsung di harga beras yang kita beli di pasar. Nah, ini dia nih para biang keladinya, atau kalau istilah kerennya, organisme pengganggu tumbuhan. Data ini nunjukin 3 besar ancaman utama. Di posisi puncak, ada penggerek batang padi, yang kerusakannya mencapai hampir 22.000 hektar. Gila ya, terus disusul sama wereng batang coklat dan tikus sawah, yang masing-masing menghancurkan lebih dari 12.000 hektar. Ini bukan cuma angka di tabel, ini adalah luas wilayah pertempuran yang nyata. Oke, sekarang mari kita coba hitung. Seberapa besar sih sebenarnya dampak dari serangan ini? Angkanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Totalnya ada lebih dari 58.000 hektar sawah yang rusak. Dan ini cuma dalam satu musim tanam aja loh, dari April sampai Juli 2024. Biar gampang bayanginnya, luas segitu tuh setara dengan lebih dari 80.000 lapangan sepak bola. Bayangin, 80.000 lapangan bola gagal panen. Angka ini benar-benar bikin ancamannya jadi sangat nyata dan mendesak. Kita udah tahu skala kerusakannya segede apa. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa sih ini kejadian terus-terusan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng anatomi wabah ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sekelompok kecil hama yang tadinya biasa aja tiba-tiba bisa meledak populasinya jadi wabah yang menghancurkan? Jawabannya ternyata ada di 3 elemen yang kalau digabungin jadi kayak badai yang sempurna. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja, api. Ledakan populasi hama itu persis kayak api. Dia butuh 3 komponen utama supaya bisa berkobar dengan hebat. Pertama, bahan bakar. Di kasus kita ini, bahan bakarnya adalah agroekosistem yang rapuh. Maksudnya gini, waktu petani nanam satu jenis padi yang sama di area yang super luas, ini namanya praktik monokultur, secara nggak sadar, mereka itu lagi nyiapin prasmanan all you can eat buat hama-hama tertentu. Sawahnya jadi bahan bakar yang siap banget buat terbakar. Kedua, butuh pemicu. Nah, pemicunya ini adalah faktor lingkungan. Perubahan cuaca ekstrim kayak La Niña yang bikin curah hujan tinggi banget, itu bisa menciptakan kondisi yang sempurna buat hama kayak wereng buat berkembang biak secepat kilat. Inilah percikan api yang menyulut semuanya. Dan elemen ketiga, ini yang paling krusial, nggak adanya kendali. Gini, seringkali penggunaan pestisida yang kurang bijak itu nggak cuma membunuh hama, tapi juga musuh alaminya, laba-laba, capung, katak, semua ikut mati. Nah, waktu para penjaga alami ini lenyat, ya udah, populasi hama langsung meledak. Nggak ada lagi yang bisa ngerem. Kalau masalahnya sekompleks ini, jelas solusinya nggak bisa cuma sekedar semprot-semprot pestisida. Kita nggak bisa terus-terusan jadi pemadam kebakaran. Kita harus mengubah total cara kita berpikir. Dan disinilah muncul pahlawannya, pengendalian hama terpadu atau disingkat PHT. Ini bukan satu metode tunggal ya, tapi lebih ke sebuah filosofi. PHT itu pendekatan yang menggabungkan berbagai macam cara pengendalian buat menjaga populasi hama tetap di bawah ambang batas yang merugikan, tapi sambil tetap menjaga lingkungan. PHT ini berdiri di atas 4 pilar yang kuat. Pertama, pengetahuan. Kita harus kenal dulu sama musuhnya dan ekosistemnya. Kedua, keputusan yang cerdas yang diambil berdasarkan data dan ramalan, bukan asal-asalan. Ketiga, pakai berbagai teknologi pengendalian yang pas. Dan yang paling penting, pilar keempat, kerjasama antara semua pihak, dari petani di lapangan sampai para peneliti. Terus, gimana cara kerja filosofi keren ini di lapangan? Intinya adalah bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Nah, di sini nih letak bedanya. Cara lama itu sifatnya reaktif, kayak pemadam kebakaran yang baru gerak setelah apinya gede. Udah kejadian, baru panik. Kalau PHT, pendekatannya itu proaktif. Kita bertindak sebelum wabahnya meledak, berdasarkan ilmu, ramalan cuaca, dan pemahaman yang dalam soal ekosistem. Ingat pemicu yang kita bahas tadi? Nah, PHT malah memakai pemicu itu sebagai senjata. Dengan memantau data iklim, kayak ramalan La Niña ini, para ahli bisa memprediksi potensi serangan hama.
Informasi ini berharga banget, jadi petani punya waktu buat bersiap, buat memperkuat pertahanan alami di sawah mereka sebelum musuhnya datang. Dari semua strategi dan teknologi yang canggih ini, ternyata ada satu faktor yang kelihatannya sederhana tapi paling menentukan keberhasilan. Kuncinya adalah timing, waktu yang tepat. Tahu kapan harus menanam, kapan harus mengawasi dengan ekstra, dan kapan harus turun tangan, itu adalah seni kemenangan dalam perang ini. Satu tindakan kecil yang dilakukan di waktu yang tepat, itu jauh lebih efektif daripada puluhan liter pestisida yang disemprotkan terlambat. Dan slide ini, menurut saya, menunjukkan tujuan akhirnya dengan sangat indah. Solusi jangka panjangnya itu bukan mencari pestisida yang makin kuat. Solusinya ada di sini, di bunga-bunga yang mengundang predator alami, di ekosistem yang sehat dan beragam, di mana alam melakukan tugasnya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Pada akhirnya, perang sunyi di sawah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berperang melawan alam dan mulai belajar untuk bekerja bersamanya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara membunuh hama, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sistem pertanian yang cukup tangguh sehingga hama tidak lagi jadi masalah besar.